Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kembali lagi bersama saya, Randy Supriyadi, dalam program acara Berendo. Pemirsa di rumah, hari ini kita akan membahas mengenai seorang anak kecil ya, masih cilik tetapi sudah memiliki prestasi yang luar biasa, bahkan hingga kancah nasional. Nah, pemirsa di rumah, seperti kata Sion Soekarno, bermimpilah setinggi langit, karena jika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Seperti bintang kita yang luar biasa hari ini, sudah ada bersama kita, yaitu Chelsea Michaela Fernandez. Halo Chelsea. Halo semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kak. Baik ya, sehat ya? Kalau kakak gimana? Alhamdulillah baik juga nih. Dan juga tentunya Chelsea nggak hanya sendiri nih, ditemani oleh ibundanya yang selalu support ya. Dalam keadaan apapun bersama Chelsea, ada ibundanya, Ibunda Yunita. Halo Bunda. Halo kakak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan kakak? Alhamdulillah baik ya. Kali ini kita masih sangat bersemangat tentunya. Chelsea. Ini sekarang umur berapa sih Chelsea? Aku sekarang umur 9 kakak. Umur 9 tahun tuh, kalau umur 9 tahun kelas berapa nih? Kelas 3 kakak. Kelas 3 ya. Kelas 3 SD tapi prestasinya udah sampai nasional tadi Bunda ya. Alhamdulillah. Ini ya Bunda, ini Chelsea nih, dengan prestasinya udah banyak banget nih ya. Itu kalau di rumah gimana sih Chelsea-nya kesehariannya Bunda? Chelsea-nya itu kalau boleh diceritakan dari awal, Chelsea ini anak yang sedikit introvert. Ketemu orang dulu nggak mau om. Jadi kalau ada tamu ke rumah dia masuk kamar. Kalau ada neneknya dari jauh datang masuk kamar, neneknya diusir. Dia nggak mau ketemu orang. Jadi introvert banget ya Banget. seorang Cece ini. Dia Banget. panggilnya Cece ya, nama panggilnya Cece Mika tadi ya. Cece Mika. Cece Mika. Nah, Cece, ini kan udah ikut model udah banyak banget ya. Sejak kapan sih suka ikut model? Aku sejak awal tuh dikasih tahu sama temen aku kak. Aku tuh kayak tertarik ikut model, jadi aku kasih tahu mamaku deh. Pada awal itu kelas berapa kemarin? Kelas 1. Kelas 1 SD. Iya. Itu awalnya coba-coba aja ya? Iya. Itu kemarin dapat juara nggak sih Cece? Iya kak. Juara berapa tuh? Awal pertama sih juara 2 ya kak. Terus gimana nih perjalanan lomba pada awal dulu nih? Awalnya aku tuh introvert banget kak. Jadi tuh kalau ada orang yang bertamu gitu ya kak, aku usir. Kenapa diusir nih? Karena aku tuh kayak gak mau aja kak. Karena lebih tenang sendiri gitu ya? Iya. Bukan diusir ya, maksudnya Karena memang lebih nyaman sendiri, memang jiwa-jiwa itu gitu. Bun ya. Dia nggak mau. Tapi pada akhirnya sempat kaget nggak sih Bunda ketika melihat seorang Cece gitu ya, yang di rumah menjadi Chelsea, yang pendiam, introvert gitu. Kalau mau bertemu orang tuh lebih memilih sendiri tadi. Pada akhirnya berani di panggung, itu gimana awal mulanya Bunda? Kaget dong. Jadi pulang-pulang sekolah dia ngomong, Bunda kakak mau ikut lomba. Lomba apa kak? Gitu. Ditanya kan lomba apa? Kirain lomba belajar gitu, apa matematika, apa bahasa Indonesia gitu. Enggak, ini lomba fashion show. Kaget dong serumah, fashion show gitu kan. Karena harus tampil depan umum Bun ya? Gitu, orang rame kan yang ngeliat. Yakin kak? Yakin dong. Jadi berulang kali ini kita nanya dulu sama ayahnya, sama yang lain. Cece mau ikut lomba, boleh nggak? Jangan deh, nanti malu-maluin. Itu awalnya, karena kita tahu siapa ini anak gitu kan. Nggak apa-apa dicoba aja kata ayah. Coba dong. Dicoba, kaget. Dia berani jalan sendiri aja kita udah kaget. Biasanya tangan kan, di mana tangan kita, di situ tangan dia. Ini enggak, dia jalan sendiri, bolak-balik gitu. Terus ditanya orang, dia jawab. Udah satu kebanggaan gitu. Sempat terharu nggak sih Bunda melihat posisi anak yang Pasti. ditemani dari kecil banget Bun ya? Pasti. Dia waktu berani ngomong itu aja udah poin plus banget bagi kita. Sampai kita yang orang tuanya netesin air mata gitu. Bukannya sedih tapi bangga ngeliat dia bisa ngomong gitu. Itu reaksi teman-teman Cece gimana nih kalau di sekolah? Sebenarnya sih ya kak biasa aja kak. Tapi ada temen aku juga yang ikut model, tapi dia udah terkenal sebagai model yang udah lama gitu kak. Itu teman sekelasnya? Iya. Iya. Jadi awal mula dia tuh ada teman sekelas. Terus teman sekelas dia ngajakin nih. Nah dia coba gitu. Coba-coba tadi Bun ya? Tadi yang pertama tadi Itu gitu. belajarnya sama siapa nih Cece nih? Pada awal pertama kali ikut lomba? Pertama kali aku diajarin sama bunda. Bukan diajarin yang benar, maksudnya cuma kak jalan tahu gitu. polanya gitu, Bun, ya? Gitu. Cuma gitu aja. Itu kalau berani ngomong nih, itu diajarin siapa? Kalau berani ngomong, Belajar sendiri atau diajarin? Emang?
Aku belajar sendiri, Kak. Nah, dia pertama berani ngomong itu Otodidak dulu Bun ya? otodidak. Terus dia udah ada bukan bakat, udah berani, akhirnya kita masukin dia ke public speaking. Berarti ada banyak ikut les ya Bun ya? Banyak Cece, kalau ikut les banyak, makanya kadang-kadang Bunda kewalahan gitu kan. Itu kalau sekolahnya gimana nih Bun? Nah, balik ke sekolah. Bukan gara-gara sekolah. Karena kepadatan jadwal tadi Bun ya? Gara-gara banyak jadwal tadi, akhirnya kita memilih nih mana yang harus diikutin, mana yang enggak, daripada keteteran sekolah gitu kan. Akhirnya Cece untuk saat ini bukan vakum, tapi lebih tepatnya memilih Karena fokus ke pendidikan dulu Bun ya? event atau les mana yang harus diambil gitu. Karena memang tadi menyesuaikan jadwal juga. Iya. Itu Chelsea sekolah hari apa sampai hari apa nih? Aku dari hari Senin sampai hari Sabtu. Berarti nggak full day Bun ya? Enggak. Itu kalau lagi hari Minggu nih, lagi hari libur, Chelsea ngapain aja sih? Aku jalan-jalan, Kak, sama keluarga. Biasanya ke mall atau ke pantai. Aku liburan sama keluarga. Liburan rekreasi Iya. Bun ya? Karena memang karena padatnya jadwal. Iya. Yang sampai anak-anak tadi stres Bun Ya ya? benar, jadi kalau ada hari libur, lepasin gitu. Ini bener-bener lepasin gitu. Itu kalau lesnya Bun, lesnya biasanya hari apa aja nih Bun? Nah, kebanyakan les itu kebanyakan di hari Sabtu Minggu gitu kan. Nggak tahu kenapa coach yang ngambil hari Sabtu Minggu, kita nggak tahu. Karena lebih waktu luang di sana Bun ya? Mungkin. Tapi kadang-kadang yang anak sekolah di hari Sabtu itu kan jadwalnya dikit tuh buat hari Sabtunya gitu. Jadi itu tadi balik-balik ke jadwal. Jadi hari Sabtu itu banyak jadwal les yang Cece nggak bisa ambil semua. Jadi diselang-seling, minggu ini les ini, minggu depan les ini, minggu depan lagi les ini gitu. Pasti ada izinnya setiap minggu gitu. Kalau aktif banget nih, kemarin Cece nih, aktif banget di kelas berapa? Kalau aktif banget sih di kelas 2, Kak. Di kelas 2 itu benar-benar jor-joran banget lombanya ya. Benar. Itu udah mulai ikut, itu udah nasional tuh kemarin Bun? Ya, nasional di kelas 2. Di kelas 2 udah mulai ikut nasional? Benar. Itu udah berani Chelsea ya? Iya. Kemarin mewakili Provinsi Bengkulu. Berarti memang Chelsea ini memang dari kelas 1, cuma setahun berarti Bun ya? Iya. Setahun waktu dia belajar untuk bisa untuk nasional tadi. Iya. Itu sebagai orang tua nih Bun ya, itu bagaimana sih Bun bentuk dukungan yang diberikan? Kalau dari ayah bunda, dari keluarga, apa yang anak kita suka, kita support. Apapun bentuknya, mau di pageantnya, atau mau di nyanyinya, atau mau di pendidikannya, ayo gitu, siap. Berarti seorang bunda dan juga ayah itu selalu support Bun ya, bagaimana anak tersebut bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Kita akan ngobrol lagi bersama Bunda dan juga bersama Chelsea. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendong. Halo pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, yaitu eksis sejak cilik. Masih bersama Chelsea Michaela Fernandes dan juga ibundanya, Bunda Yunita. Ini sudah berbicara Bun ya, pada awal mula seorang Cece Mika nih ya, nama panggungnya, itu sebagai anak yang introvert. Tapi pada akhirnya tadi karena mencoba untuk belajar, terus belajar, pada akhirnya bisa sampai sekarang Bun ya, bahkan ke nasional loh. Nah, Cece nih. Cece, itu kemarin pada awal mula ikut lomba fashion show ya atau catwalk nih. Nah, itu ikut modeling ini, gimana sih perasaannya, Ce? Aku itu deg-degan banget, Kak. Kayak selama ini belum pernah gitu. Terus gimana lagi nih? Pada saat di panggung, melihat banyak ya pesaing-pesaing Cece ini ya. Itu gimana nih perasaan Cece? Perasaan aku ini tuh banyak banget. Apa tuh saingan aku, gimana aku bisa menang atau gimana. Ya, Tapi pada akhirnya menang tadi ya? iya. Kalau pas sudah menang itu udah senang banget ya. Itu bagaimana sih Bunda melihat anaknya yang terus berproses belajar gitu untuk bisa meraih prestasi, gimana tanggapan Bundanya nih? Balik ke cerita Cece tadi ya, dia takut kalau dia kalah. Nah, kita sebagai orang tua nggak pernah tuh maksa kamu harus menang, nggak pernah. Jadi
kalaupun dia lomba kita selalu ngomong yang jeleknya kan, kakak kalau nggak menang nggak apa-apa ya, yang jelas kakak udah berani, itu udah menang itu. Jadi mereka nggak ada beban kan gitu, jangan sampai mereka tampil ada beban, bawa beban yang aku harus menang itu kita nggak pernah tanamin itu gitu. Jadi jangan sampai nanti Cece jadi takut ya buat lomba lagi. Iya gitu. Nanti kalau kalah gimana? Iya. Kalau kalah gimana? Gitu. Tapi pernah kalah itu Bun saat lomba. Pernah. Tapi menangnya juga banyak Bun ya. Ya lomba gitu kan, kalah menang itu biasa. Poin plusnya itu kalau dia udah berani dan ada hal baru yang dia tunjukin, itu kita udah senang gitu. Itu kalau lagi kalah nih Bun ya, pasti kalau anak kecil tuh nangis Bun ya, kecewa banget. Saya kecewa masih pasti. anak-anak tuh ya. Itu cara Bunda ngatasnya gimana sih Bun? Dia udah gede. Kalau anak kecil ya palingan dikasih permen. Kalau dia udah kalah, dia udah bisa. Bunda maaf ya kakak kalah, it's okay. Kakak udah menang kok. Ya udah kakak mau apa gitu. Kita Tapi tetap tawarin. dikasih apresiasi Bun ya. Pasti kakak mau apa gitu. Itu yang membuat Chelsea hingga sekarang masih tetap berani dan terus ya. Nggak ngedon kata orang kan. Ini Bunda itu aktif terus nggak sih Bun dari tahun berapa tadi Cece? Tahun 2022? Ya. 2 tahun. Itu aktif terus nggak sih Bun? Lomba tiap bulan kah atau gimana? Kalau untuk tahun lalu ya aktif hampir tiap minggu itu ikut lomba gitu, karena emang di kelas 2 kan, jadi bukan nggak belajar tapi mereka masih tahap mereka gitu. Kalau sekarang kan mereka udah harus bisa gitu kan, jadi untuk tahun lalu dia jor-joran, jadi tiap minggu tuh lomba. Kadang-kadang kita yang capek, aduh Kak usah dulu deh minggu ini Bunda capek gitu, tapi dia yang semangat kan, ya udah kita semangat lagi tuh. Jadi ngecari energi lagi Bun ya, buat Bundanya yang pada awalnya lesu dari semangat, lihat anaknya, aduh harus Bunda gitu. Udah ikut lagi gitu. Itu memang Bundanya ada basic juga nggak sih dalam ajang gini? Enggak. Enggak ya? Enggak. Itu keluarganya nggak ada juga Bun? Nggak ada. Bener-bener otodidak sendiri dan satu-satunya yang kayak gini di keluarga gitu. Pernah nggak sih Bun ngecek HP-nya apakah memang dia hobi nonton model-modeling gitu? Enggak. Kalau handphone tiap hari kita cek kan. Jadi ya game. Sama kayak anak-anak biasa Bun ya? Game aja gitu. Palingan lihat game, sekarang ada TikTok, palingan itu aja, nggak ada yang lain-lain yang nonton yang Vegan atau apa enggak. Palingan dia cuma sering ngelihat yang kakak Ivan Gunawan, kakak siapa namanya itu Vegan juga itu, nah itu sering dia lihat gitu. Tapi sekedar lihat gitu aja. Nah, kalau Cece nih, ada nggak sih sosok yang menginspirasi Cece atau yang Cece ini ngefans banget nih modelnya, ada nggak? Sebenarnya nggak ada Kak. Nggak ada Dulu ya? ada Om. Dulu ada? Mungkin dia lupa. Dulu dia sebutnya Mama Paula. Mama Paula. Itu bukan. Iya, bukan. Jadi Mama Paula apa? Kakak cuma ngeliatin ini modelnya bagus banget. Nah, jadi dia bisa diomongin terinspirasi dari Mama Paula. Inspirasi itu ya? Itu kenapa nih terinspirasi dari Mama Paula? Paula. Kenapa nih Ceh? Catwalknya itu bagus, Kak, dia nggak bungkuk. Udah bagus performnya gitu. Itu kan pada awalnya belajar sama mamanya ya, sama bundanya. Itu setelah ikut les nih. Ini ikut les juga Bun ya? Iya. Ikut les. Berat nggak sih gitu latihannya? Enggak Kak. Itu gimana? Coba cerita ini, gimana proses belajarnya seorang Cece? Proses belajar pada saat les. Apa aja nih yang dipelajari Cece gitu? Aku pelajarin catwalknya, pose-nya, cara muternya gimana, cara berdiri tegaknya itu gimana. Aku pelajarin semua Kak. Termasuk cara duduk ya, anggun banget Bun ya, duduknya ya. Itu Bun, biasanya selalu khawatir nggak sih Bun ketika anak-anak belajar modeling gitu ya. Apalagi ini pakai heels ya, yang mungkin Bunda aja juga agak takut gitu pakai heels. Sekarang tinggi-tinggi Bun ya. Itu paling tinggi berapa senti sih biasanya? Kalau Cece masih di 5 ya? Masih di 5. Itu pernah cedera nggak sih Bun? Jatuh gitu? Belum. Dan jangan sampai Bun ya. Ya, jangan sampai deh. Karena memang kalau itu Bunda selalu nemenin ya? Iya. Proses lesnya? Proses les nggak pernah ditinggal karena anak cewek kan. Takut terjadi apa-apa. Jadi mulai dia les apapun itu dari nganter sampai pulang ditungguin. Termasuk lomba tadi Bun ya? Masuk lomba. Kalau Cece nih, selain model, ada nggak sih hobi lain Cece? Ada dong Kak. Apa hobi lainnya nih? Aku hobi nyanyi. Hobi nyanyi? Wah ini katanya udah pernah menang lomba nyanyi ya Cece ya? Iya. Ingat gak sih lombanya di mana kemarin? Yang
yang pertama itu aku lomba di Bujang Gadis, event pertama, Kak. Bukan itu sayang. Yang pertama itu. Ada lagi lomba lainnya, Bun? Banyak. Ini saking banyak nih ya, Cece ini ya, saking banyaknya pernah Lupa lomba. dia. Sini. Pertama di BIM ya. Enggak, di Bujang Gadis. Bujang Gadis yang Itu bukan lomba, itu bakat dulu. terus yang kedua itu di PIM. Yang ketiga itu di SMP Sinkarolus. Itu udah sampai tingkat provinsi, Bun ya? Iya, di SMP Singkarolus kemarin tingkat provinsi. Itu juara berapa kemarin? Juara 3. Juara 3. Kalau yang tertinggi nih prestasi lomba nyanyinya juara berapa? Juara 1 ya. Juara 1. Juara 1. Nah kalau dari nyanyi juara 1 terus modelingnya juara berapa kemarin tertinggi nih? Juara 1 juga. Juara 1 juga. Wah, luar biasa sekali ya. Itu di tingkat apa nih, Bun? Kalau di tingkat kabupaten ya Kak, kabupaten kota. Kota. Iya. Kalau di provinsi kemarin Cece masuk 7, 10 besar. 10 besar. Tapi bisa berangkat nasional itu gimana nih, Bun, ceritanya, Bun? Jadi audisi Bengkulu dulu. Jadi audisi Ada ajang yang nyelenggarain, Bun ya? Ada ajang, salah satu ajang nyelenggarain di Provinsi Bengkulu. Jadi seprovinsi dari Curup, Lebong, Kabupaten Kaur itu ada semua di Bengkulu kemarin. Nah, Cece itu juara 1 modeling anak Provinsi Bengkulu. Makanya Cece jadi utusan Bengkulu. Gitu. Berapa orang sih, Bun, kemarin mewakili provinsi 9 Bengkulu? orang. Jadi 9 kategorinya anak, remaja, dewasa. Jadi setiap juara 1 provinsi diberangkatkan. Itu kan masih sekolah nih, Bun ya, masih kelas 1, 2, 3 kemarin kan posisinya kan? Kelas 2. Kelas 2 itu yang paling aktif banget itu. Itu kalau dari sekolahnya gimana sih, Bun? Amankah gitu untuk prestasi di sekolahnya gitu? Kalau untuk sekolah, alhamdulillah mendukung ya Kak ya. Apa kegiatan anak didukung lah dengan baik. Itu aja. Itu kemarin ranking berapa sih Chelsea kemarin waktu sekolah? Aku dulu kelas 1 ranking 2, tapi karena kebanyakan izinnya, aku turun jadi ranking 6. Tapi izinnya izin yang positif ya, Bun ya? Iya. Itu tuh izin yang sangat positif sekali karena berprestasi tadi gitu. Benar. Itu kalau Bunda nih gimana sih, Bun? Melihat mungkin anaknya kecewa juga mulai dari ranking 2 ke ranking 6. Iya. Tapi dia ini izin yang positif nih, Bun. Iya. Kalau Bunda nangkapnya gimana, Bun? Kalau tanggapan Bunda balik-balik ke kebijakan sekolah ya gitu. Yang jelas kecewa anaknya pasti gitu, tapi balik-balik di kecewa anak itu ada prestasi yang dia banggakan, gitu aja. Nah, memang ada prestasi tadi ya, Bun ya. Gitu. Itu kalau tahu Cece ini berbakat sejak kapan sih, Bun? Gak kelihatan. Oh, Nggak kelihatan. nggak tahu. Jadi TK, dia kan TK termasuk lama nih, karena dia introvert. Jadi Bunda masukin sekolah gitu, biar dia berani ketemu orang dulu lah, jangan ngomong, berani ketemu orang aja udah senang. Jadi 3 tahun, dari umur 3 tahun dia dimasukin ke TK. Jadi di TK itu dia diolah sama coachnya, guru-gurunya untuk tampil nari gitu, tampil ngisi-ngisi acara nari. Tapi kan itu rame-rame kan Om ya, gitu. Cuma sebatas itu. Berarti hanya seperti itu, Bun ya? Nah, dulu. Nah, pas SD itu tadi pulang-pulang sekolah dia mau lomba. Tapi itu Bunda nggak ngeh, Bun ya? Nggak. Nggak ngeh bahwa anaknya sudah berbakat. Nah, kita akan ngobrol lagi ya, Ce ya, bersama Bunda juga. Untuk pemirsa di rumah, kita akan ngobrol lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, yaitu eksis sejak cilik ya. Masih bersama Chelsea Mikaela Fernandes dan juga ibundanya Bunda Yunita. Ini Bun, tadi kita sudah banyak berbicara ya Bun ya, pada awal mula seorang Cece Mika nih. Nah ini pasti pemirsa di rumah juga penasaran nih, selempang apa sih dikenakan oleh Cece ini? Boleh Cece diceritakan dulu selempang apa ini? Ini selempang aku dapat juara wakil 1 Bujang Gadis Kecil, wakil 1 2024. Berarti masih baru ya? Bulan apa kemarin lombanya? Sebelum bulan puasa. Februari. Maret. Ma- Sebelum puasa berarti di Februari Bun ya? Seminggu sebelum puasa. Seminggu sebelum puasa. Nah ini, coba diceritain nih ke pemirsa di rumah bagaimana proses perjalanan seorang Cece gitu. Bisa meraih juara nih kemarin. Gimana? Apa aja tahap-tahapnya? Jadi yang pertama itu aku di rumah sama Bunda selalu latihan nyanyi, tapi kayak aku nggak bisa gitu, terus dimarahin Bunda. Dinasehatin ya lebih tepatnya ya. Dikasih tahu Bunda bagaimana yang terbaik gitu. Terus apalagi nih tahapannya kemarin? Nah, waktu itu endingnya aku nggak bisa terus sampai waktu penampilan bakatnya itu aku deg-degan banget, Kak. Jadi terakhir itu ada pas ending nyanyi lagu itu aku bisa. Kata bundaku itu bagus, Kak. Bagus ya. Tadi katanya Bun ya, di belakang layar kita udah cerita Bun ya, bahwa ternyata banyak panitia yang nangis nih kemarin. Iya, saat benar. dia tampil itu. Iya. Itu di momen nyanyi ya Bun ya? Iya, di penampilan bakat dia. Itu kemarin nyanyi lagu apa sih? Nyanyi lagu Lihatlah Lebih Dekat Sherina Munaf. Boleh gak sih rapnya dinyanyiin sedikit oleh Cece gitu? Boleh. Boleh, kita coba dengar ya pemirsa ya, bagaimana nih suara emas Cece nih. Mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa dunia berputar, lihat skalanya lebih dekat dan kau akan mengerti. Wah, luar biasa sekali ya Cece ya. Ternyata memang aku dengar rapnya aja udah terharu Bun ya. Bagaimana seorang Chelsea membawakan dengan penuh penghayatan tentunya kemarin. Itu katanya diselingi acting juga Bun? Ada actingnya juga kemarin? Ada. Di sela-sela tampil nyanyi itu di awal kah? Sebelum nyanyi. Sebelum nyanyi? Sebelum nyanyi. Itu sendiri? Monolog aja? Ya, Sendiri aja ya? Itu kemarin. Itu Bunda, itu kan udah ajang provinsi Bun ya. Dan lebih besar lagi ajangnya. Gimana sih Bunda waktu lihat penampilan Cece ini kemarin gitu? Nah, itu katanya bundanya marah ya. Jadi itu kan nyanyi Sherina Munaf kan cukup tinggi kan gitu. Ada tinggi ada rendahnya gitu. Perubahan nada tadi Bun ya? Iya, banyak banget. Jadi setiap latihan nggak pernah nyampe nada tingginya gitu. Selalu fals. Jadi sampai bunda udah aja Ceng, nggak usah ikut gitu kan. Sampai nyerah gitu kan. Jadi hampir seminggu latihan nyanyi aja itu bukan catwalking, dilatih nyanyi aja gitu. Nggak pernah nyampe gitu. Sampai ngomong udahlah kalau gitu kita lesin aja sehari gitu kan supaya nada tingginya nyampe. Ternyata nggak juga gitu kan. Tapi pas penampilan bakat itu tadi kaget kita. Suara tingginya dapet sama dia gitu. Jadi kaget dong kita. Berarti Cece ini tipe yang kalau udah lihat orang rame udah di atas panggung itu jadi berubah Iya Bun ya? berubah gitu. Berubah total dia. Karena dia udah all out banget nih. Termasuk catwalknya tadi, public speakingnya, dan juga nyanyinya tadi Bun ya. Termasuk nyanyi itu udah benar-benar di luar dugaan. Iya benar. Itu CC. Kayak public speaking. Bahasa Inggris kita ajarin. Setiap diajarin nggak mau. Nggak males gitu kan. Jadi kita yang nganter itu deg-degan takut dia bener nggak sih public speakingnya ngomongnya gitu kan. Pas tampil udah lepas aja. Itu public speaking pakai bahasa Indonesia Bun ya? Bahasa Inggris kemarin. Bahasa Inggris juga. Wah luar biasa sekali ya seorang Cece Mika nih. Selain bisa public speaking juga pintar bahasa Inggris. Juga tadi modelingnya bagus, nyanyinya bagus nih. Nah Cece, kalau lagi lomba modeling nih ya.
itu yang paling berat apa sih? Nggak ada menurut aku, Kak. Semuanya ringan ya, karena memang tadi persiapannya cukup panjang nih. Itu biasanya persiapannya berapa lama, Ceh? Kalau mau lomba? Aku Nggak ada persiapan. nggak ada persiapan. Nggak ada persiapan, itu banyak yang dadakan lombanya ya. Tapi kalau yang paling lama ingat nggak sih, ada lomba yang mungkin dipersiapkannya lebih dari seminggu gitu. Yang gadis kemarin 3 hari. GTH ya kayak. GTH sih. Itu yang nasional Bun ya? Itu persiapannya berapa lama nih Bun? Kurang lebih ada seminggu. Masalahnya kita juga ada kelas di Bengkulu kan gitu. Jadi mereka datangin coach yang nyanyi, yang model, yang acting, belajar dulu baru diberangkatkan lagi gitu. Tapi kalau sekarang fokusnya kemana nih, Cece? Ke nyanyi. Ke nyanyi. Kenapa pada akhirnya beralih nih? Daripada awalnya Cece kan modeling nih. Terus mau ke nyanyi itu kenapa? Aku mau keluar dari zona nyaman dulu. Mau keluar dari zona nyaman dulu. Terus kemarin pada pertama kali ke lomba nyanyi gimana nih, Ceh? Aku deg-degan banget, Kak. Kayak gak bisa berkata-kata lagi lah pokoknya. Hening gitu. Tapi kalau persiapan ini kayaknya yang paling riwah nih bundanya, Bun ya. Ini ada asisten pribadi nggak sih, Cece? Bundanya Bundanya sendiri. Ini semua termasuk make up, Bun ya. semuanya. Make up Bunda, siapin baju. Ini kalau baju-baju yang model-model gini kan, Bun, nggak ada, Bun ya, kalau kita beli. Ini bikin sendiri, Bun. Bikin tuh. Kita nyari idenya sendiri, Ide sendiri. terus minta tolong sama orang jahitin gitu aja. Itu kalau Bunda nih. Ini kayaknya lebih banyak persiapan bundanya ya. Kayaknya. Apa aja biasanya yang bikin bundanya? Aduh, ini banyak ternyata ya. Apa aja yang disiapin seorang bundanya nih? Kalau untuk lomba-lomba terkhusus batik itu agak bukan batik, tema. Nah, kadang kan lomba-lomba ini macam-macam Kak temanya kan. Ada tema A, tema B, tema C. Nah, kadang-kadang yang tema itu yang susah. Termasuk warnanya kadang Bun ya. Kita mau sesuaiin dari atas sampai bawah kan gitu. Itu yang bikin kadang-kadang kita yang kadang-kadang kan otaknya ada mampetnya kan gitu. Jadi kadang-kadang tuh seharian tuh nggak dapet ide mau bikin apa gimana, itu kadang-kadang ada Om. Ya udah pasrah aja, jalanin aja, pakai apa yang ada gitu. Termasuk desain itu Bunda juga, Bun. Iya. Termasuk desain pakaian. Berarti benar-benar support Bang ya, Bun ya. Benar. Benar dukung banget nih anaknya berprestasi. Kalau hari ini pakaian ini ada bunga rafflesia, batik besure, ada tema nggak sih, Bun? Ada, karena Apa kita itu? bawa selempang dari Gadis Kecil Bengkulu, jadi kita pakai tema Bengkulu semua. Tema Bengkulu semua ya. Iya. Lengkap dari bunga rafflesia dan juga batik khas Iya. Bengkulu itu batik besure. Nah, kita akan ngobrol lagi bersama gadis kecil nih, bersama Cece dan juga bundanya. Untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, eksis sejak cilik. Masih bersama Chelsea Michaela Fernandes dan juga ibundanya Bunda Yunita. Nah Bunda, ini selama menemani proses orang Cece nih ya, tantangan terbesarnya apa sih Bun? Mood ya, Mood ya? Itu buat anak-anak. kenapa nih Bun? Kadang-kadang anak-anak lah gitu kan, susah kadang-kadang pas dia tampil, dia bete, kita balikin mood dia lagi buat senyum kan susah tuh kadang-kadang. Nah, itu yang bikin tantangan kita. Kalau lagi bete nih, apa yang dilakukan oleh seorang Bunda agar seorang Cece ini semangat lagi nih? Janjiin. Janji sesuatu. Janjiin sesuatu. Ya biasa anak-anak tuh suka dijanjiin Bun ya. Dijanjiin. Jadi kita tanya kakak nanti mau apa? Mau itu. Ya udah. Tampil dulu ya. Gitu. Mau makanan kah, entah mau mainan kah Bun ya. Gitu kan. Menang kalah nanti yang penting tampil dulu. Oke Bunda. Udah. Itu aja. Kalau Cece ini, kata Bunda tadi kadang beberapa kali Cece ini bad mood ya. Moodnya kurang bagus. Itu kenapa sih Cece gitu? Kadang nggak ada yang ngajakin aku main. Anak-anak. Terus ada lagi nggak sih yang lain? Capek ya. Capek karena persiapan tadi ya. Karena biasanya sih pun kalau mau lomba ini berapa jam sebelumnya persiapannya? Kalau Cece termasuk anak yang nggak ribet gitu. Jadi
paling 15 menit atau 20 menit gitu. Itu udah semua, termasuk pakaian, make up. Nah, dia itu yang lama nunggu sebelum tampil. Itu yang bikin kadang-kadang anak bad mood. Diajak main kadang-kadang nggak mau, adapun temen ngajak main dia juga mood-moodan gitu. Proses menunggu lombanya itu yang bikin anak-anak kadang. Kadang udah keringatan, Iya. enak pun ya, Bener. udah harus touch up ulang lagi nih. Bener itu. Kalau Cece nih, kalau buat ngatasin diri Cece, biar nggak bad mood lagi, ada nggak sih tips dari Cece? Karena harus lomba tadi kan ya, harus senyum ya. Orang kan nggak mau tahu Cece lagi sedih, Cece lagi marah. Yang orang tahu kalau Cece tampil, Cece harus senyum nih. Gimana cara Cece ngatasi itu? Buat janji. Kalau udah dikasih janji sama bundanya udah berubah ya? Udah berubah moodnya. Kalau selain itu dari Cece sendiri ada nggak sih, Cece harus makan es krim dulu kah? Atau makan permen dulu kah? Atau memang Cece mencoba menyemangati diri sendiri gitu? Main sama teman itu biar lupa waktu. Jadi kalau sambil nunggu sambil main sama teman itu seru banget. Kerasa ya? Nggak kerasa Cece tadi nggak harus nunggu yang lama. Yang pada awalnya sejam itu terasa lama banget. Tapi karena main sama teman-teman tadi udah berubah ya, Cece ya? Tuh, jadi lebih semangat lagi gitu. Ini Bun, besok kalau anak-anak lagi main dengan Bun, itu kan jadi berantakan lagi. Itu khawatir nggak sih Bun? Pasti orang tua pas teriak-teriak udah gitu kan, takut berantakan gitu kan. Tapi ya balik-balik daripada di bete, ya udah kita biarin aja, nanti palingan dirapiin lagi. Itu ada ini nggak sih Bun? Apa aja nih yang dibawa oleh seorang bunda saat anak mau lomba? Boleh nih Bun, kasih tahu Boleh Bun. dong. Tas Doraemon kata orang. Tas yang gede itu Bun ya? Tas Doraemon, jadi semuanya ada di situ, mulai dari baju ganti, sendal ganti, alat make up, aksesoris kepala udah lengkap. Jadi itu tadi tas Doraemon harus selalu ada Om gitu. Jadi harus lengkap Bun ya? Lengkap. Itu biasanya kalau lomba tuh apakah memang harus bawa baju ganti Bun atau memang antisipasi saja? Karena mereka ini ada circle kata kita gitu. Jadi habis lomba menang kalah mereka mau main dulu. Jadi harus ganti baju dulu gitu. Tapi ini bundanya yang lebih banyak tadi ya persiapan Bun ya. Kalau anaknya tuh yang taunya ya lomba. Lomba udah gitu. Nah, jadi memang persiapan tadi memang harus detail banget Bun ya persiapannya gitu. Bahkan dia pernah sakit. Pernah sakit pada saat lomba Bun? Jadi waktu sebelum lomba sehat. Pas mau tampil anget badan. Panik dong. Terus gimana Bun? Bunda ngatasinya Bun? Ngatasinya beli obat mendadak. Minum, istirahat sebentar, lanjut lagi, alhamdulillah menang juga gitu. Emang mungkin lagi rezekinya kali ya gitu. Padahal dia senyum enggak pakai baju adat karena itu. memang udah persiapan tadi Bun ya. Banyak kisah dari lomba itu, pernah sakit, pernah apa itu. Kalau ada nggak sih Bun momen-momen dimana seorang bunda tuh terharu gitu Bun ya? Kalau terharu pasti sering Bun ya. Atau ada momen unik nih selama perjalanan seorang Cece lomba nih, ada nggak sih Bun? Ada banyak. Mungkin salah satunya boleh dong Bun. Salah satunya itu tadi di yang perlombaan yang kemarin ya, gadis kecil ini kan. Karena itu tadi di rumah nggak pernah bener, salah terus. Pas tampil kaget, loh kok dia bisa nada itu gitu kan. Itu Jadi, udah kaget kita. Benar-benar kaget Bun ya? Kaget, bener-bener kaget. Sampai orang nanya kan, Bunda yang ngajarin? Enggak gitu. Enggak tahu dia belajar dari mana itu. Nah, selain selempang nih, ini ada banyak banget nih pemirsa di rumah ya, piala-piala yang sudah diraih oleh seorang Chelsea Mikaela. Nah, boleh nggak sih dikasih tahu apa aja nih piala-piala yang sudah dibawa hari ini? Boleh. Boleh nih, apa aja nih, Itu ada piala yang kecil itu, ada piala Yang paling depan dulu nih, yang ada gambar orang nyanyi. Apa tuh? gambar orang nyanyi itu lomba juara 3 seprovinsi Bengkulu. Wah, seprovinsi Bengkulu, nyanyi itu ya? Ya, Tingkat anak-anak itu kan. Ke anak-anak. Selanjutnya nih, yang kaca juga sebelahnya. itu IMS Kak. IMS itu apa nih, Bun? Indonesian Model Skirt. Oh, itu kapan namanya? Tahun Lalu ya. Tahun lalu ya? Berarti masih baru semua, Bun ya? Terus apa lagi nih, Bun? Nih, Cece ya? Apa lagi nih, Ce? Itu ada lomba fashion show. Terus Ini apa ini? Itu yang dari BI. Dari Bank Indonesia. Iya. Itu lomba fashion show juga. Fashion Ini fashion show cuma nih? Enggak. Enggak, apalagi nih yang lain? Nyanyi, iya nyanyi sama fashion show. Ini sama fashion show. Kalau yang paling tinggi nih, kita juga penasaran nih, Ceh. Yang paling tinggi nih lomba apa sih? Nih, yang piala yang itu tertinggi. lomba fashion show. Fashion show juga, itu di tingkat apa kemarin?
tingkat kota. Di tingkat kota. Tapi kalau yang sebelahnya Iya sama. sama di tingkat kota juga. Berarti memang udah banyak sekali ya prestasinya Bun ya. Itu kalau dihitung-hitung nih, udah berapa banyak sih prestasi sudah diraih oleh Cece dalam lomba modeling? kalau nggak salah kalau pialanya itu sekitar 40-an berapa gitu. Kalau untuk selempang masih 3, Masih 3. Kalau piala tadi udah berapa? 40-an gitu. 40-an piala. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa, udah banyak banget nih. Terus Untuk medali? medalinya baru 3 juga. Baru 3 juga. Ternyata luar biasa sekali Bun ya. Prestasi seorang model cilik nih ya. Ini banyak ya, nggak hanya model, dari nyanyi dan lain sebagainya. Tuh. Kita akan ngobrol lagi Bun ya. Setelah ini, untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo. Pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, eksis sejak cilik, masih bersama Chelsea Mikaela Fernandes dan juga ibundanya Bunda Yunita. Ini sudah banyak banget tadi Bunda, kita bahas perihal prestasi seorang Cece ini tadi. Udah ada lebih dari 40-an piala. Kurang Ya, lebih. kurang lebih Bun, dari C ya. Terus lempangnya udah berapa tadi C? 3. Udah 3, ada juga medalinya 3 tadi. Itu untuk meraih prestasi tersebut Bun ya. Tentunya Bunda juga harus menjaga kesehatan dari Cece tadi, pola makannya. Ada nggak sih Bun pola makan khusus yang harus dilatih oleh seorang Cece nih agar tetap proporsional, apalagi kalau model Bun ya, tetap proporsional dan juga harus tetap sehat nih Bun. Ada nggak sih Bun? Kalau untuk di modelnya enggak, tapi kalau untuk di nyanyinya iya. Itu seperti apa biasanya Bun? Jadi biasanya 3 hari sebelum lomba itu dia nggak bisa yang makan minyak, minum es, permen, itu puasa dulu kata orang, jangan dulu deh. Karena masih serak dia, pasti itu. Karena kemarin sempat nyanyi latihan aja gitu, abis makan gorengan, udah suara kemana-mana. Suara kemana-mana. Iya. Karena memang tadi suara tuh memang sangat ini Bun ya. Iya, sensitif Kalau ya. salah sensitif ya, kalau salah makan itu bisa jadi serak tadi ya. Iya, pasti. Apalagi tadi lagu-lagunya ada yang nada-nada tinggi tadi. Itu berat ya, Ce ya. Berat banget tuh. Itu kalau Cece nih, kalau lagi lomba nyanyi, tentunya kan harus stabil nih, Ce, suaranya. Itu latihannya gimana sih, Ce? Boleh dikasih tahu ke pemirsa di rumah nih. Mungkin ada yang mau jadi penyanyi juga kayak Cece nih, atau mau lomba-lomba nyanyi juga, ada nggak sih, Ce? Latihannya itu ikutin kata orang tua, Kata coach juga ya. atau kata pelatihnya. Jangan membantah gitu. Dia harus ikuti ya, apa-apa aja yang dilarang, apa-apa aja yang dibolehin nih. Itu berat nggak sih, Ce? Ketika Cece mungkin hobinya jajan, apalagi ke SD, Bun ya? Iya, Harus jajan makan makanan es, goreng-gorengan, itu gimana, Ce? Ditahan-tahannya gimana nih? Tahan nggak? Nggak ke kantin deh. Nggak kantin. Jadi harus bawa makan sendiri, Bun ya? Bekal. Jadi Bekal. bawa bekal. Terus kalau udah selesai nyanyi, udah dia pulang selesai nyanyi itu mulai, Bunda berhenti ya, kemana ke situ? Ngapain beli itu? Pasti itu. Biasanya menu seperti apa sih, Bun, yang disiapkan oleh seorang ibundanya nih agar suara tetap terjaga? Apa? Menunya, Bun, menu makanannya. Kan bekal dari sendiri, Bun ya? Kalau untuk menu sehari-hari ya paling makan sayur. Kalau untuk sekolah dia cuma bawa roti-roti aja. Agar lebih terjaga tadi, Bun ya? Bener. Kalau harapan, apa sih, Ce, harapan Cece ke depannya agar bisa lebih baik lagi, untuk bisa berprestasi lagi, apa harapan Cece untuk diri Cece sendiri? Jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah. Ada nggak lomba yang dipengenin banget sama Cece dan harus Cece ikuti nanti, suatu hari nanti? Ada nggak? Ada Apa itu? lomba nasional Grand Up. Grand Model Indonesia. Grand Model Indonesia itu masih anak-anak, untuk anak-anak ya? Dia ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa. Itu target aja ya? Kira-kira nih, target untuk tahun keberapa itu? Itu kelas berapa, Ce, kalau mau ikut lomba itu?
SMP kalau nggak SMA. Oh SMP atau ke SMA ya? Sebenarnya ada untuk anak-anak, tapi itu tadi balik-balik lagi. Persiapan sekolah tadi Bun ya, karena udah terlalu banyak izin tadi. Kalau harapan bundanya nih untuk seorang Chelsea apa nih Bun? Si harapan Bunda. Bunda nggak terlalu banyak minta sama Cici, cuma pengennya Cici jadi anak yang bener aja. Prestasi yang ada dikembangkan, jangan peduli omongan orang, karena omongan orang ini banyak kebenarannya daripada benernya. Gitu. Iya. Jangan didengar deh gitu. Kalau harapan lagi nih Bunda ya, agar Cece-nya mau ikut lomba lagi nih, mau aktif lagi. Ini kan Cece-nya udah mau beralih Bun ya, Iya, dari modeling ke nyanyi. Ini gimana sih Bun? Tetap mendukung kah atau tetap diarahin lagi Bun? Kalau Bunda dukung apapun itu, mau nyanyi oke, fashion oke, atau dia nanti tiba-tiba mau kakak mau storytelling, dia mau minta oke, apapun lah itu selalu dukung dalam bentuk apapun juga. Jadi Bunda ini mengarahkan aja Bun ya. Iya. Dia maunya apa dicoba dulu. Iya benar. Karena sampai nanti mereka udah tahu nih kira-kira mereka apa sih bakatnya gitu Iya ya. benar. Jadi sekarang ini masih tahap mengasah Bun ya. Iya masih mencari-cari mana yang tepat. Ya, apakah model kah, apakah nyanyi atau iya. acting tadi Bun ya? Berarti Iya, benar. semuanya dicobain dulu nih Bun. Itu nah Bunda. Jadi Bunda memang harus lebih aktif tadi Bun ya Iya benar. untuk memantau perkembangan anaknya. Nah, kalau untuk tips nih Bun, tips untuk bunda-bunda juga di rumah ya, para orang tua agar mendukung anak-anaknya bisa berprestasi untuk pemirsa. Boleh nih Bun, apa aja tipsnya? Kalau buat para bunda di luar sana, buat teman-teman juga semuanya, yang pertama kita jangan emosional ngadepin anak. Kalau udah emosional, kita marah, mood anak hilang, udah berantakan semua. Jadi harus sabar-sabar, harus pinter-pinter mengolah kata supaya anak ini jangan bunda marah gitu. Padahal kita nggak marah kan. Kita bentak dikit aja dia mikirnya marah. Padahal kita nggak marah gitu aja. Sabar-sabar aja. Karena memang pola pikiran anak tadi berbeda Bun ya. Iya, Ketika benar. ada suara tinggi mereka menganggapnya marah. Iya Bun, marah ya. gitu iya. Jadi memang Bunda harus sabar dan juga harus menjaga mood bundanya Iya, juga. benar. Selain mood Chelsea, Bunda juga menjaga mood Bunda sendiri. Kalau Chelsea nih, boleh nih kasih tips nih untuk pemirsa di rumah agar bisa berprestasi kayak Chelsea. Boleh nih Chelsea? Berani, jangan mudah menyerah, jangan mudah membantah. Ikutin aja apa kata pelatih atau orang tuanya. Jadi itu ya tipsnya agar bisa berprestasi juga dan harus bersabar dan terus belajar. Karena memang apa yang Cece raih hari ini pemirsa di rumah tentunya memiliki proses yang sangat panjang sekali. Terima kasih kepada Bunda Yunita yang sudah hadir hari ini bersama kami di Berendo dan juga Chelsea. Semoga kedepannya bisa terus berprestasi Ce ya. Dan bisa hingga tingkat nasional dan terus berkembang Bun ya. Oke pemirsa di rumah, terima kasih hari ini sudah membersamai kami di Berendo. Ingatlah pemirsa, sekecil apapun langkah kita hari ini, maka akan berdampak besar di masa depan nanti. Teruslah berproses dan terus belajar, karena mimpi yang besar dimulai dari langkah yang kecil tadi. Akhirnya, saya Randy Supriyadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kau bisa patahkan